Pemirsa, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Ronald Tanur terdakwa kasus pembunuhan Dini Serafrianti ditahan di cabang rumah tahanan kelas 1 Surabaya, Jawa Timur. Ketiga hakim tersebut adalah Hakim Erituah Damanik, Mangapu, dan Heru Hanindio. Ketiganya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka suap atau gratifikasi dalam perkara tersebut. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Miati, menyebut para hakim akan menghuni rutan bersama dengan 43 tahanan yang lain. Selain ketiga hakim, Kejagung juga menetapkan pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, sebagai tersangka pemberi suap kepada ketiga hakim PN Surabaya yang membebaskan Ronald Tanur. Pemeriksaan lanjutan masih terus dilakukan oleh tim penyidik pidana khusus Kejagung RI di Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur hari ini. Tidak hanya 3 hakim, istri dari Hakim Erituah Damanik juga turut beserta rombongan yang dibawa oleh Kejagung untuk diperiksa lebih lanjut. Penangkapan 3 hakim pemutus bebas Ronald Tanur ternyata tidak dilakukan secara tiba-tiba. Penyidik dari Kejaksaan Agung rupanya telah memantau manuver ketiga hakim dan pengacara Ronald Tanur sejak lama. Terutama setelah para hakim Pengadilan Negeri Surabaya membacakan vonis bebas untuk Ronald Tanur pada akhir Juli lalu. Penangkapan 4 orang tersangka yang telah saya sampaikan di atas tidak dilakukan secara tiba-tiba, tetapi penyidik sudah lama mengikuti sejak adanya putusan pengadilan yang membolehkan Ronald Tanur yang kita tahu semua menjadi polemik di masyarakat luas. Indikasi adanya ketidakwajaran di balik vonis Ronald Tanur pun semakin membuat penyidik yakin ketika mereka menemukan adanya uang yang tidak wajar yang ditemukan di rumah maupun apartemen para hakim dan pengacara Ronald Tanur. Dari penggeledahan di beberapa lokasi di rumah maupun apartemen 3 hakim, yakni Erituah Damanik, Heru Hanindio, dan Mangapul, penyidik Kejagung setidaknya menyita uang miliaran rupiah dengan berbagai macam mata uang mulai dari dolar hingga ringgit Malaysia. Tak hanya rumah dan apartemen 3 hakim, penyidik juga menyita uang miliaran rupiah dari pengacara Ronald Tanur. Bila ditotal seluruhnya, uang yang telah disita Kejagung jumlahnya mencapai 20 miliar rupiah. Ya, yang pasti beri kesempatan kami untuk bekerja, beri kesempatan kami untuk mendalami lebih jauh siapa para pihak yang ikut, yang ikut di dalam kasus ini. Polemik vonis bebas Ronald Tanur menuai sorotan publik setelah pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dianggap mengada-ngada. Komisi Yudisial bahkan telah merekomendasikan adanya sanksi pemecatan kepada 3 hakim pemutus bebas Ronald Tanur karena telah terbukti melanggar etik dengan kategori berat. Tim Liputan, Metro TV. 3 hakim PN Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur ditangkap Kejaksaan Agung. Apakah mungkin Kejagung mengungkap tuntas perkara ini seperti yang diinginkan oleh pihak keluarga? Untuk membahasnya telah terhubung bersama kami kuasa hukum keluarga Dini, Eko Prastian, dan pakar hukum pidana sekaligus mantan hakim Asep Iwan Iriawan. Selamat malam Mas Pras, selamat malam Kang Asep. Selamat malam. Oke. Saya akan ke Mas Pras terlebih dahulu. Hakim yang menyidangkan kasus Ronald Tanur ditangkap Kejagung atas dugaan suap. Apakah dari pihak keluarga sudah menduga mengenai praktik suap di balik putusan bebas ini? Baik, terima kasih Mbak Putri. Ya, sebelumnya kami mengucapkan syukur alhamdulillah dengan ditangkapnya 3 majelis hakim dan 1 oknum pengacara dari Ronald Tanur terkait dugaan suap dan gratifikasi. Jadi memang dari awal, mulai dari tahap penyidikan
dari kepolisian, kejaksaan, pemeriksaan di kejaksaan, terus sampai ke tahap pemeriksaan di pengadilan, kami selaku kuasa hukum yang mengawal dari awal sudah menilai bahwa memang sudah ada indikasi-indikasi suap tersebut. Karena ada beberapa hal yang kami catat itu tidak sebagaimana mestinya. Oke. Jadi memang dari awal kami menilai ada indikasi-indikasi tersebut. Oke, baik. Ini keluarga artinya sudah menduga ada indikasi praktik suap dan kita simak bersama juga tadi Kejaksaan Agung Republik Indonesia ternyata sudah lama memantau indikasi adanya suap di balik vonis bebas Ronald Tanur. Kang Asep, tapi menurut Anda kenapa Kejagung baru bertindak sekarang? Ya, mungkin kan Kejaksaan Agung cukup alat bukti untuk terima pesuapannya ini. Tapi sejak awal juga Kejaksaan Agung kan cukup, tuntutannya lumayan lah gitu kan. Tapi masalahnya kan hakim memutus ya di luar Nurul gitu kan. Jadi nggak masuk pantat itu makan isinya. Jadi isinya apa gitu kan. Orang jelas ada visum, jelas-jelas semalaman sama korban, dipukulin sama botol, dilindas. Itu kan jelas penganiayaan. Bahkan saya beranggapan pembunuhan 338. Nah, yang aneh itu justru menurut saya itu lewat lah, itu mah udah jelas anak kuliah semester 1 aja udah tahu pas itu terbukti kan dibebasin kan. Nah, dibebasin itu yang jadi masalah bagi saya itu ketika media rame, KY telah mengungkapkan bahwa ini ada harus dipecat, DPR juga bersyukur kita rame. Sampai sekarang yang lucu dua dari Mahkamah Agung, katanya Mahkamah Agung nurunkan juga tim dari Mahkamah Agung, sampai sekarang nggak ada beritanya. Nah, yang aneh lagi putusan Mahkamah Agung memutus 5 tahun bersamaan setelah dihukum. Jadi selama ini Mahkamah Agung kemana aja gitu kan. Nah, ketika Mahkamah Agung kemana aja itu jadi patut diduga ada sesuatu bagi saya ya. Kenapa? Karena belum dibentuk majelis MKH, karena jelas kayak dukung oleh DPR, pecat hakim itu. Coba kalau sejak awal Mahkamah Agung bertindak, kan aib ini tidak akan kemana-mana. Justru sekarang jadi di persoalan, inilah hakim 3 ini kenapa memutus bebas. Jangan ada relasi ke atas, relasi ke horizontal, vertikal, diagonal gitu. Apalagi sekarang bukti diketemukan oleh Kejaksaan Agung. Lebih lucu lagi kan untuk kasasi gitu kan. Nah, itu yang aneh bagi saya. Ada apa gitu. Oke, Kang Asep, sementara kan baru ada hasil kasasi di Mahkamah Agung ini 1 hari sebelum penangkapan 3 hakim PN Surabaya. Anda melihat ada relasinya kah? Ya jelas lah. Ya relasinya kenapa udah diputus bulan Juli, sekarang mau Desember, mau 1 semester, mahasiswa aja lagi ujian sekarang. Masa Mahkamah Agung nggak selesai? Perkara menarik perhatian bisa diputus. Perkaranya gampang kan? Persoalannya kenapa bersamaan diputus? Kayaknya kenapa nggak dibentuk MKH? Berarti sebelumnya ada sesuatu antara antara MA sama KY. Jadi perlu diteliti. Maka saya bilang Kejaksaan Agung sama saya ajukan apresiasi yang sangat tinggi kepada Kejaksaan Agung. Teliti terus, buka jangan sampai selesai di 3 hakim. Karena bagi hakim gampang deh. Dan nelitinya indikasinya 3 hakim ini kan hakim yang memperlakuannya istimewa, tempatnya kelas 1, menangani perkara yang menarik. Nah, ketika ada di luar Nurul, ya, berarti ada sesuatu. Nah, ketika itu ada teliti oleh Kejaksaan sekarang. Jadi jangan berhenti di 3 hakim itu saja. Baik. Jadi ada pihak lain yang harus dibongkar tuntas. Oke, Kang Asep, ini juga yang diinginkan oleh keluarga karena kuasa hukum keluarga menyatakan atau meminta Kejagung agar tetap mengembangkan perkara dan tidak berhenti usai menangkap 3 hakim dan pengacara Ronald Tanur. Apa maksud dari keinginan ini, Mas Pras? Betul, kami sangat sependapat dengan pakar hukum pidana bahwa kami juga berkeyakinan pihak-pihak yang terlibat di sini bukan cuma 3 hakim dan 1 oknum pengacara tersebut. Kami berkeyakinan ada pihak-pihak yang terlibat mungkin mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan di lingkungan pengadilan negeri Surabaya pun banyak pasti yang terlibat. Sehingga kami berharap Kejaksaan Agung dapat mengembangkan perkara ini sehingga memeriksa, salah satunya juga harapan kami memeriksa Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Dan juga mungkin
ya mulai dari PP-nya dan stakeholder terkait. Baik, kembali ke Kang Asep, apakah mungkin ini Kejagung bisa mengungkap tuntas perkara ini seperti yang diinginkan tadi oleh pihak keluarga, semua pihak yang terlibat dalam vonis bebas ini? Ini momentum ketika kejaksaan dapat apresiasi dari seluruh publik keberanian membongkar perkara-perkara besar, termasuk ini jaksa agungnya 2 periode di kabinet, kan? Artinya buktikan kepercayaan publik itu ketika kejaksaan agung bongkar kesempatan pertama. Kan kejaksaan gampang kok, ya karena tahu jaksa sama hakim setahu lah saling permainannya. Ketika di permainan hakim sedang bermain, jaksa tahu kok, nggak mungkin nggak tahu dan mereka lebih pintar, saya percaya. Jadi bagaimana sekarang kejaksaan membuktikan kepercayaan presiden, ya kepercayaan publik untuk membuka aib. Ini persoalan ini jangan sampai cerita ini cerita keadilan yang menyentuh pribadi, menyentuh keadilan sosial, yang menyentuh kemanusiaan. Kalau ini nggak dibuka, saya akan tegas mengatakan poros Jakarta Surabaya yang dikenal mafianya sangat hebat tidak dibuka oleh Kejaksaan Agung, ini akan berulang. Karena Surabaya tidak sekali ya, lebih dari 3 kali kejadian. Sebelumnya kan ada yang 1 orang, sebelumnya juga ada ketua pengadilannya, sebelum juga dulu zaman Pak Adi Andoyo malsu putusan. Jadi Surabaya ini termasuk daerah wilayah yang basah, jangan sampai basah kuyup gitu. Nah, ketika basah kuyup oleh para mafia, Kejaksaan Agung sempat buktikan di mereka kejahatan yang harus dibuka seluas-luasnya tanpa tending aling-aling. Satu itu. Kedua, mumpung ketua Mahkamah Agungnya masih baru dan orang bersih, orang jujur, dan ya sekali lagi banyak hakim-hakim baik, benar, yang mau benar, sekali lagi yang sudah benar juga, jangan terkotori oleh tuyul-tuyul beginian gitu kan. Kalau tuyul-tuyul beginian didiamkan untuk kemakmuran pihak-pihak tertentu, ini akan berlangsung. Baik. Gampang sekali kok membuka aib ini. Oke, baik Kang Asep dan juga Mas Pras, kita akan tunggu bersama bagaimana pengembangan perkara dari kasus ini. Baik, terima kasih Kang Asep dan juga Mas Pras telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.